selamat siang adik-adik, khususnya adik kelas 11 ya. Karena kita akan belajar mengenai materi biologi kelas 11. Ini masih sambungan dari materi jaringan, yaitu jenis-jenis tulang rawan. Nah, jenis-jenis tulang rawan ini dibagi 3 ya. Kalau saya menghafalkannya dengan memakai kata have aja, have ya. Tapi bukan punya, tapi H-E-F. H-nya itu adalah tulang rawan hialin, E-nya itu adalah elastis atau elastik ya, dan yang terakhir F-nya adalah fibrosa. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu demi satu dari materi kita ini ya. Yang pertama adalah kartilago hialin. Nah, tulang rawan hialin ini itu paling luas dan paling padat ya. Jadi saat kita masih embrio, jadi kita masih ada di perut atau rahim ibu kita, maka tulang rawan hialin lah yang pertama kali terbentuk ya. Jadi pada fetus atau janin itu paling banyak disusun oleh tulang rawan hialin ya. Nah, sebagian besar ini tersusun dari serabut yang namanya kolagen halus atau kolagen tipe 2 ya. Oke. Kemudian warna matriksnya kebiruan atau transparan ya, karena itu namanya hialin, karena hialin ini diambil dari kata hialos, itu bahasa Yunani dari artinya gelas. Gelas itu transparan ya, jadi ingat warna matriksnya kebiruan transparan. Oke. Nah, selain itu kita harus tahu di mana sih terdapat tulang rawan hialin ya. Yang pertama, tulang rawan hialin ini terutama pada area yang membutuhkan sokongan yang kuat ya, juga fleksibilitas ya yang diperlukan bagi daerah tersebut, khususnya di ujung-ujung tulang keras atau persendian, itu untuk mencegah tulang bergesekan satu sama lain. Kemudian juga terdapat di cakram epifisis ya. Jadi kalau kalian mempelajari tentang tulang pipa, itu kalian akan mempelajari ada yang namanya cakram epifisis ya. Ini adalah lempeng pertumbuhan yang melekat pada ujung tulang pipa ya. Nah, selama masa pertumbuhan adik-adik remaja ya, seperti kalian-kalian ini akan tergantikan oleh tulang padat. Ya, jadi tulang rawan hialin ini akan tergantikan oleh tulang padat atau salah satu jenis tulang keras ya. Setelah pertumbuhan selesai, dia akan memanjang ya. Jadi selama pertumbuhan dia akan memanjang. Setelah selesai dia akan tergantikan oleh tulang padat atau mengalami osifikasi ya. Kemudian rawan hialin juga terdapat di tulang rusuk termini. Yaitu apa sih tulang rusuk termini? Itu segmen tulang rawan yang menghubungkan tulang rusuk dengan tulang dada atau sternum ya. Jadi ada bagian tulang rusuk yang terhubung dengan tulang dada ya. Nah, ini untuk membantu menggerakkan tulang rusuk dalam gerakan maju ya, dan elastisitas dalam dinding dalam toraks atau rongga dada ya. Itulah tulang rawan hialin ya. Kita masuk yang kedua yaitu E, elastis atau elastik, orang biasa bilang elastik juga ya. Oke, kalau kalian lihat di gambarnya ya, kalau kalian lihat di gambarnya ini hampir mirip dengan tulang rawan hialin ya, jadi strukturnya hampir mirip ya. Nah, tulang rawan elastis ini dikenal juga sebagai kartilago kuning. Kenapa? Karena warna matriksnya itu berwarna kuning, kekuningan ya. Oke, di antara tulang rawan yang lain, dia adalah tulang rawan yang paling elastis. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat serat-serat elastis ya yang bercabang banyak. Ada juga serat kolagen ya. Nah, protein utama yang terdapat dalam serat elastis tersebut itu adalah elastin ya. Dia tampak berwarna kekuningan ya. Jadi matriksnya berwarna keruh kekuningan. Oke, sampai situ. Kemudian terdapat di mana sih
Oh ya, perbedaan tulang tadi, struktur tulang rawan hialin sama elastis hampir sama ya. Tetapi perbedaannya adalah kalau tulang rawan hialin itu dia akan mengalami osifikasi atau pengerasan tulang, sedangkan tulang rawan elastik ya tidak mengalami osifikasi. Oke? Nah, sekarang kita masuk di mana sih terdapat tulang rawan elastis ya. Ingat kalian tulang rawan elastis itu terdapat pada daun telinga ya. Pokoknya yang menyangkut telinga itu adalah tulang rawan elastis. Ini paling banyak ditanyakan pada adik-adik SMP ya. Ya, kemudian saluran pendengaran luar eksternal ya. Kemudian Eustachius, masih ingat kan Eustachius? Eustachius itu saluran yang menghubungkan antara mulut dengan telinga ya. Kemudian juga epiglotis. Ya, itu epiglotis itu katup yang menutupi bagian atas trakea. Ini gunanya adalah untuk mencegah makanan masuk ke dalam tenggorokan atau trakea. Oke, sampai situ? Ya, jadi pokoknya telinga itu adalah elastis. Karena itu kalau kita menggerakkan telinga kita, itu sangat-sangat elastis. Betul ya? Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu F. Tulang rawan fibrosa atau yang disebut dengan fibrio-kartilago. Ya, tulang rawan ini memiliki campuran antara hialin dan elastis. Ya, oke. Kemudian ini adalah tulang rawan yang terkuat dan paling kaku. Ya, kemudian matriksnya berwarna gelap keruh. Ya, karena apa? Karena di matriksnya terdapat serat kolagen yang padat dan kasar dan tidak teratur. Jadi kalian bisa lihat tuh ya di gambarnya. Kalau di sana gambarnya itu seperti di matriksnya itu seperti gambar yang hitam-hitam seperti itu ya. Itu adalah tulang rawan fibrosa ya. Nah, di mana saja sih terdapat tulang rawan fibrosa? Di ruas-ruas tulang belakang itu ada tulang rawan fibrosa ya. Kemudian di kapsul sendi. Oh ya, kalian ingat kalau sendi ya itu terdapat dua jenis tulang rawan yaitu hialin dan fibrosa. Hialinnya itu yang menutupi permukaan tulang keras antara satu tulang keras dengan tulang keras yang lain, sedangkan bagian dalamnya di kapsulnya itu terdapat tulang rawan fibrosa. Ya, kemudian juga ada di simfisis pubis. Kalian tahu kan apa simfisis pubis? Pubis itu adalah tulang yang berada di depan tulang pinggul ya, dekat dengan tulang alat kelamin ya. Ya, gabungan antara dua tulang pubis ini disebutlah dengan simfisis pubis ya, atau dengan kata lain sendi di antara dua tulang pubis. Nah, sendi ini sangat kuat karena terdapat tulang rawan fibrosa ya. Kemudian juga terdapat di ligamen. Nah, ligamen itu adalah penghubung antara tulang dengan otot ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu mengenai jenis-jenis tulang rawan. Semoga kalian mengerti ya. Terima kasih.